Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Jadi di sini aku akan memberikan sedikit informasi mengenai hipotensi atau yang sering kita kenal dengan darah rendah. Sebelum aku memberikan sedikit informasi mengenai hipotensi atau darah rendah, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Farah Khairunisa dengan NIM 212110101010 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Sebelum kita memasuki materi, aku ingin bertanya sedikit nih pada kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu hipotensi? Lalu, apa saja penyebab dari hipotensi dan juga bagaimana gejala yang ditimbulkan saat kita terkena hipotensi? Lalu juga, bagaimana ya cara untuk mencegah terjadinya hipotensi dan apabila sudah terlanjur terkena hipotensi, bagaimana ya cara pengobatannya? Yuk disimak ya. Untuk yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai apa itu hipotensi. Jadi, hipotensi atau sering dikenal dengan tekanan darah rendah merupakan keadaan tekanan sistolik di bawah 90 mmHg dan tekanan diastol di bawah 60 mmHg. Tekanan darah sendiri dapat diartikan saat darah mengalir melalui arteri, maka darah akan memberikan tekanan pada dinding arteri. Tekanan inilah yang menjadi ukuran dari kekuatan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, kita sudah mengetahui nih apa itu hipotensi. Lalu sekarang kita lanjut ke penyebab hipotensi. Jadi untuk penyebab hipotensi yang pertama adalah dehidrasi sehingga menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Yang kedua ada hipotensi ortostatik, yaitu kejadian karena perubahan posisi secara tiba-tiba. Misalnya saat kita sedang berjongkok lalu tiba-tiba kita berdiri lalu kita merasakan pusing, itu yang disebut dengan hipotensi ortostatik. Yang ketiga adalah efek samping pengobatan. Contoh obatnya meliputi antidepresan dan juga antihipertensi. Untuk yang keempat ada anemia atau kurangnya sel darah merah. Hal ini ditandai dengan adanya gejala hipotensi. Yang kelima ada ketidakseimbangan hormon. Biasanya terjadi karena penyakit. Contohnya pada orang yang terkena diabetes atau penyakit Addison. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan mineral, kadar air, dan juga tekanan darah. Untuk yang keenam, adanya penyakit syaraf, seperti pada penyakit Parkinson ketika menjangkit sistem syaraf yang menjangkit bagian tekanan darah. Yang ketujuh ada cedera serius. Hal ini karena saat terjadi pendarahan yang banyak menyebabkan tekanan darah menurun. Yang kedelapan ada penyakit jantung. Hal ini karena darah tidak dapat dipompa dengan baik oleh jantung ke seluruh tubuh. Kesembilan ada tekanan darah pada wanita hamil. Karena biasanya wanita hamil cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah karena peredaran darahnya mengalir dengan cepat. Kita kan sudah mengetahui ya apa saja penyebab dari hipotensi. Lalu apa ya gejala yang ditimbulkan saat kita terkena hipotensi? Yuk disimak. Untuk gejala dari hipotensi sendiri ini meliputi jantung berdebar, pusing, mual, lemas, pingsan, pandangan buram, hingga kehilangan keseimbangan. Apabila kalian merasakan gejala-gejala ini, segera periksakan ke dokter ya. Untuk selanjutnya,
Apa ya komplikasi dari hipotensi ini? Jadi, hipotensi sedang pada penderita akan menyebabkan pusing, lemas, pingsan, dan resiko cedera karena terjatuh. Untuk hipotensi yang parah, dalam arti tekanan darah yang sangat rendah akan mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan kerusakan pada jantung dan otak penderita. Lalu, bagaimana sih pengobatan dan pencegahan dari hipotensi ini sendiri? Untuk pengobatannya, dokter dapat memberikan obat tambah darah atau juga penyempit arteri. Untuk pencegahannya sendiri, hindari minuman beralkohol dan berkafein. Menerapkan pola makan yang teratur, tidak terlalu lama berdiri, serta segera konsultasi ke dokter apabila mengonsumsi obat yang memberikan efek samping hipotensi. Sekian informasi yang dapat aku berikan. Jangan lupa like dan subscribe.